Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sabahuddin, nomor absen 1, NIM 228113091. Perkenankan, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai jadal Al-Quran. Jadal Al-Quran berasal dari bahasa Arab. Dalam pemakaian bahasa Indonesia sering diartikan dengan debat. Dalam hal ini sama pengertiannya dengan jidal. Jadal dan jidal adalah bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba untuk mengalahkan lawan. Pengertian ini berasal dari kata-kata jadal tu al-habla, yakni ahkam tu hablaku. Aku kokohkan jalinan tali itu, mengingat kedua belah pihak yang berdebat itu mengokohkan pendapatnya masing-masing dan berusaha menjatuhkan lawan dari pendirian yang dipeganginya. Kemudian cara Al-Quran dalam berdebat. Metode jadal dalam Al-Quran tidak memakai cara yang telah dipertahankan oleh para ahli kalam, yang menggunakan metode jadal yang memerlukan adanya mukaddimah atau premis dan natijah konklusi. Kemudian macam-macam jadal Al-Quran. Apabila diperhatikan uslub jadal yang diterapkan oleh Al-Quran, maka dapat dikategorikan ke dalam 6 macam sebagaimana yang dihimpun oleh Muhammad Abu Zahrat dalam kitabnya Al-Mu'jizat Al-Kubra Al-Quran. Yang pertama adalah memperkenalkan atau al-ta'arif. Dimaksud dengan al-ta'arif di sini ialah Allah memperkenalkan dirinya atau makhluknya untuk membuktikan wujudnya. Dikarenakan zat Tuhan tak dapat dijangkau oleh indera manusia, maka untuk memperkenalkan dirinya, Tuhan menjelaskan sifat-sifat yang dapat dipahami oleh manusia. Kemudian yang kedua adalah al-tajziyat. Al-tajziyat di sini ialah bagian-bagian yang disebutkan dalam suatu ungkapan memberikan argumen atas kebenaran yang dibawa oleh ayat-ayat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah umum dan khusus, ta'mim dan taksis. Ta'mim dan taksis di sini ialah mula-mula Tuhan menyebut sesuatu secara umum, kemudian diikuti dengan penjelasan secara rinci. Yang keempat adalah sebab akibat, al-illat wal ma'lul. Dalam dasar yang dipakai dalam beristidlal atau mengemukakan dalil ialah hubungan antara berbagai kasus yang membentuk bagian-bagian dari hakikat wujud, sehingga tampak wujud satu bagian darinya merupakan akibat dari bagian yang lain. Kemudian yang kelima adalah mempertentangkan atau al-muqabalat. Al-muqabalat di sini ialah mempertentangkan dua hal yang salah satu di antaranya mempunyai efek yang lebih besar wujudnya dibanding yang lain, seperti pertentangan antara Allah dengan berhala-berhala yang disembah kaum musyrik. Yang terakhir adalah mengemukakan perumpamaan atau tamsil. Tamsil ini ialah perumpamaan dari suatu argumen amat penting karena sebagaimana diketahui bahwa hal-hal yang bersifat abstrak dan sulit dibayangkan, maka dengan menggunakan tamsil, hal serupa itu tampak dengan jelas sehingga seakan-akan dapat dipegang dan diraba, serta sekaligus hal itu menjadi bukti atas kebenaran informasi yang diberikan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.